Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nisfusari, CGP Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Hijrah Sapitri, di mana beliau mengajar di kelas 3 SDN Sumerul 4. Assalamualaikum Bu Hijrah. Waalaikumsalam Ibu Eka. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa baik sekali. Iya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, ya. Ya. Sebelumnya saya nanti akan mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan kegiatan observasi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini kita lakukan kegiatan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal setelah nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa nih yang ingin Ibu capai? Dalam pembelajaran ini kan yang pertama saya ngambil materinya tentang siklus hewan dan juga tentang metamorfosis hewan. Tentunya di situ tujuan pembelajarannya adalah ada dua. Yang pertama yaitu saya ingin bagaimana siswa memahami apa itu siklus hewan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, saya ingin siswa itu bisa membedakan apa itu metamorfosis, hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis sempurna maupun yang tidak sempurna. Oh iya. Jadi ada dua ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nih. Yang pertama tadi yaitu memahami pengertian dari siklus hewan. Yang kedua membedakan metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara pengembangan yang ingin Ibu capai? Pengembangannya ada tiga, yang intinya itu ada tiga, termasuk dalam aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian sikap, kemudian juga pengetahuan dan juga keterampilan. Iya. Oke Bu, jadi area pengembangannya nanti sikap, keterampilan dan pengetahuan ya. Nah, boleh nggak Ibu ceritakan nih bagaimana nanti rencana pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas nanti? Baik, mungkin saya yang pertama ya di situ dari strategi, model dan juga metode. Nah, yang pertama modelnya saya menggunakan PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Dan saya menggunakan strateginya dengan metode pengamatan, tanya jawab, diskusi, habis itu kerja kelompok dan juga performance siswa, bagaimana nanti mereka maju ke depan menjelaskan bagaimana proyek mereka. Kemudian saya memulai kegiatan pembelajarannya dari kegiatan awal, persepsi, kemudian tujuan pembelajaran saya sampaikan di situ, kemudian masuk kegiatan ini saya memberikan materi, penjelasan, kemudian saya memberikan pertanyaan mendasar kepada mereka, kemudian di sana juga saya akan melakukan kerja kelompok, diskusi kelompok, di mana mereka nanti akan membuat sebuah proyek di situ yang tentang metamorfosis hewan. Kemudian nanti mereka akan melakukan diskusi dan performansnya nanti tiap kelompok akan maju ke depan menyajikan hasil proyek mereka dan kelompok yang lain akan memberikan tanggapan bagaimana hasil kerja kelompok mereka di situ. Dan kegiatan akhirnya nanti saya akan melakukan evaluasi bagi setiap murid satu-satu, tidak berkelompok lagi. Dan mungkin di situ nanti akan ada refleksi gitu saja. Oke Bu, wah sungguh sangat menginspirasi sekali nih rencana kegiatan Ibu ya. Jadi strategi yang digunakan adalah modelnya nanti adalah PJBL ya Bu ya, dengan metode pengamatan, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok dan performance ya. Iya. Sangat menarik sekali sepertinya nih nanti kegiatannya.
Nah, sekarang bagaimana Bu, media apa kira-kira yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti Bu? Saya cuma menggunakan media yang sederhana berupa gambar-gambar hewan dan beberapa gambar hewan yang nanti akan dipasangkan oleh siswa itu sendiri di sana. Jadi nanti mereka akan maju ke depan menggunakan media itu agar mereka bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, iya Bu. Kira-kira nih kapan ya Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini Bu? Rencana mungkin dalam minggu ini juga, nanti waktu hari Kamis ketika mata pelajaran IPAS di kelas saya. Nah saat itu nanti materinya siklus hewan nanti. Oke Bu, nanti hari Kamis saya izin nih melakukan observasi di kelas Ibu pada jam pelajaran IPA ya Bu ya? Iya. Saya nanti akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan observasi, saya minta waktunya lagi untuk melakukan percakapan lagi, yaitu pasca observasi ya Bu ya. Ya, saya tunggu. Nah, setelah kita bercakap-cakap tadi ya Bu ya, di percakapan ini kira-kira nih apa yang dapat Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Kira-kira nanti dari ini mungkin saya dapat gambarannya mungkin apa nanti yang akan Ibu amati di kelas, bagaimana nanti saya mengajar mungkin itu gambaran-gambaran bagaimana Ibu akan melihat kegiatan pembelajarannya, aktivitas siswanya, bagaimana saya mengajarnya, bagaimana tuntutannya apakah sesuai dengan yang sudah direncanakan atau tidak, mungkin seperti itu. Ya oke Bu ya. Terima kasih nih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai berjumpa di hari Kamis ya Bu ya. Iya, terima kasih juga Bu Eka. Makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Saya tunggu hari Kamis nanti. Iya. Nah, demikian tadi percakapan saya bersama Ibu Hijrah dalam kegiatan praobservasi. Sampai berjumpa di kegiatan observasi di hari Kamis. Terima kasih. Tahap observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Niskusari. Saya CGP Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Bertemu kembali dengan kami di kegiatan pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani rekan sejawat saya, Ibu Hijrah Safitri, dan didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Siti Komsa. Baiklah, langsung saja kegiatan wawancara pasca observasi kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Hijrah. Waalaikumsalam Ibu Eka. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja ya Bu ya, kita hari ini akan melaksanakan wawancara pasca observasi, di mana sebelumnya pada hari Senin kita sudah melakukan wawancara praobservasi, dan pada hari Kamis kita sudah melakukan observasi di kelas Ibu dengan materi siklus hidup hewan. Iya. Langsung saja ke pertanyaannya ya Bu ya. Iya. Pertanyaan saya yang pertama nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin Bu? Perasaan saya macam-macam campur-campur Bu.
ada senangnya, ada kurang senangnya, karena di situ kan kegiatannya banyak nih, dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Ada yang berjalan lancar, ada yang kurang lancar, ada hasilnya yang baik, ada yang kurang baik. Jadi di situ ya ada yang menyenangkan bagi saya, ada juga yang kurang menyenangkan bagi saya. Oh, iya. Ya. Nah, kalau apa nih proses pembelajaran yang ibu lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang ibu rencanakan pada modul ajar yang ibu perlihatkan pada saya kemarin? Di modul ajar kan di situ ada sintak-sintak dari model pembelajaran yang saya gunakan di kelas. Nah, untuk kegiatannya menurut saya semuanya sudah saya kerjakan dan sudah kegiatannya semua sudah dilakukan. Nah, menurut saya semuanya sudah dilakukan, tapi ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan dengan baik, yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Mungkin itu sih Bu, menurut saya. Ada yang kurang berjalan, tapi kegiatannya dilakukan tapi tidak berjalan dengan baik ya. Pertanyaan berikutnya nih Bu, apa hal-hal yang sudah baik dan kira-kira perlu ditingkatkan dalam praktek pembelajarannya? Hal yang sudah baiknya mungkin saya di situ karena sudah menggunakan model pembelajaran ya untuk menekankan agar siswa aktif. Nah, kan selama ini pembelajaran di kelas itu lebih banyak menggunakan metode ceramah, jarang menggunakan model pembelajaran karena kan kita sebagai guru tidak cuma mengajar di kelas, ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi mungkin kebanyakan guru ingin melakukan sesuatu yang praktis, yaitu model ceramah itu saja. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran yang mungkin bisa siswa itu bisa menjadi lebih aktif di kelas. Nah, di sini di observasi ini saya menggunakan model pembelajaran yang agar siswa aktif, mereka di sana dengan siswa yang lain bekerja sama untuk menyelesaikan tugas di situ. Nah, mungkin itu yang lebih baik, yang menurut saya yang sudah baik. Tapi di situ ada yang kurang. Menurut saya mungkin karena mereka belum terbiasa dan mungkin karena anaknya belum terlalu termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran itu tidak terlaksana dengan optimal. Jadi tadi pakai model pembelajaran ya Bu? Iya, model pembelajaran. Model pembelajarannya adalah PJBL ya, berbasis proyek. Jadi ada proyek yang dikerjakan oleh anak di situ. Jadi nanti ada hasilnya yang bisa dilihat untuk lebih memahami materi. Ya. Kemudian apa saja nih yang menjadi kesulitan atau tantangan ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Tantangannya mungkin saya lumayan cukup banyak ya, murid saya itu ada 26 siswa dan kelas rendah siswanya aktif-aktif. Karena saya lumayan aktif karena mereka itu mungkin karena ya untuk umur mereka itu lebih dominan mau bermain. Nah, karena mereka itu aktif-aktif, jadi kondisi kelas itu agak susah untuk mengkondisikan kelas. Dan di kelas saya ada satu orang anak yang kondisinya tidak seperti murid yang lain. Dia agak lebih aktif dari yang lain dan kemampuannya juga berbeda dengan murid yang lainnya. Dan dia ini sering mungkin bisa dikatakan mengganggu ya kepada murid yang lain. Jadi sebenarnya dia sudah punya kelompok sendiri, tapi dia bisa ikut-ikutan di kelompok yang lain, ikut nimbrung di kelompok yang lain. Ketika saya di kelompok A, dia ke kelompok B misalkan, ikut-ikut. Bu, nanti ada temannya yang lapar nih. Bu, si A, Bu, ikut-ikut di sini, dia ikut ngerjain ini. Malah sebenarnya bukan membantu, tapi malah temannya merasa terganggu karena dia di sana itu bukan membantu tugas tapi malah mengganggu temannya. Jadi temannya merasa tidak nyaman begitu. Dan saya ibaratnya karena mungkin banyak siswa, jadi tidak dia aja kan yang harus diperhatikan di situ. Mungkin karena saya juga
pembagian kelompoknya tidak sesuai, jadi ibaratnya tugasnya juga mungkin kurang untuk si siswanya itu kurang difokuskan. Nah mungkin karena itu sih. Jadi kendalanya atau tantangannya adalah ada satu siswa yang bisa dikatakan punya kebutuhan khusus. Iya. Nah, tentang siswa ini apakah orang tuanya tahu tentang keadaannya ini? Alhamdulillah sudah tahu Bu, dari semenjak kelas 1 orang tuanya sudah tahu bagaimana kondisi anaknya, dan saat di kelas saya pun sudah saya hubungi, sudah pernah saya temui, ini anaknya seperti ini Bu, oh iya saya tahu anak saya seperti ini Bu, saya pun di rumah katanya diajarkan lagi di rumah. Alhamdulillah sebenarnya anaknya sudah bisa baca sekarang, tapi mungkin karena emang kondisinya berbeda dengan yang lain, dia masih terlalu aktif. Jadi ia terlalu aktif dan dia tidak bisa fokus anaknya. Jadi ada sih sebenarnya orang tuanya sudah melakukan ibaratnya itu tindak lanjut lah untuk anaknya. Ada terapi gitu ya Bu ya? Iya ada terapi, dia juga sudah, orang tuanya sudah membawa anaknya kontrol juga ke spesialis juga untuk ibaratnya ini gimana anaknya ini supaya ibaratnya bisa mengikuti pelajaran di sekolah supaya kayak anak-anak yang lain juga. Nah, untuk di kelas ibu sendiri kira-kira ibu dibantu oleh guru damping atau tidak Bu untuk anak ini? Karena di sekolah kita kan bukan sekolah inklusi ya Bu ya. Saat ini saya cuma sendiri di kelas saya, tidak ada guru dampingnya, jadi semua siswa ya saya aja yang mendampinginya, tidak ada pendampingan khusus untuk anak tersebut. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, strategi atau terobosan apa yang dapat ibu lakukan dalam menghadapi tantangan atau kesulitan yang muncul pada proses pembelajaran tadi Bu? Tantangannya, nah di sini kan di kegiatan pembelajaran ini ada beberapa masalah nih. Yang pertama kan ibaratnya pembagian kelompoknya menurut saya kurang bagus sih menurut saya. Mungkin karena saya pembagiannya secara acak atau heterogen. Nah di sini mungkin saya nanti bisa menggunakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Mungkin saya harus bisa memfokuskan lagi bagaimana siswa yang A atau siswa yang B harus kemana, siswa yang A harus kemana. Nah mungkin seperti itu. Dan dalam kegiatan pembelajaran ini kan saya kemarin cuma menggunakan media ajar gambar. Nah gambar aja, saya tidak menggunakan kegiatan pembelajaran berbasis TPSCK atau teknologi. Nah medianya mungkin nanti kapan-kapan saya bisa menggunakan media ajar yang lebih bagus lagi, menggunakan teknologi misalkan video atau misalkan menggunakan alat-alat yang bisa memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, atau menambahi ice breakingnya lagi biar siswa lebih semangat, baik itu dari kegiatan inti ataupun sebelum akhir pembelajaran. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apa saja yang perlu Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya supaya apa yang Ibu harapkan itu dapat terwujud? Tentunya saya harusnya kan saya ingin menjadi lebih baik lagi nih. Saya akan berusaha mencari bagaimana solusi terbaik. Mungkin saya ibaratnya kayak pengajaran berdiferensi sebenarnya saya masih kurang terlalu memahami. Jadi mungkin saya bisa searching dulu bagaimana mencari yang belajar lah ibaratnya bagaimana agar pembelajaran itu bisa berpusat pada siswa, bisa lebih memotivasi siswa, bisa menjadikan siswa bersemangat di kelas. Mungkin ibaratnya saya lebih banyak belajar dan ibaratnya mencari masukan, mencari tutor yang lebih baik. Mungkin saya bisa bertanya kepada Ibu Eka misalkan bagaimana Sharing ya Bu? iya, sharing atau dengan guru-guru yang lain yang lebih berpotensi, yang lebih beratnya senior, yang punya ilmu yang lebih baik daripada saya. Mungkin itu sih. Jadi dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi,
setelah kita melakukan kegiatan observasi ini, ternyata kita menemukan hambatan-hambatan, tantangan-tantangan di dalamnya. Nah, setelah kita gali, ternyata nih ibu juga sudah bisa nih menemukan bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, jadi itu ada masalah, tapi ibu juga bisa memecahkannya gitu, memecahkannya sendiri loh. Nah, kemudian nanti akan direncanakan untuk dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Nah, kira-kira apa yang ibu sampaikan tadi, masalahnya sudah teratasi. Nah, dan diharapkan kedepannya akan lebih bagus lagi nanti ya. Iya, semoga. Nah, kira-kira itu saja percakapan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kedepannya jauh lebih baik lagi. Amin. Ya. Untuk berikutnya yaitu setelah menyaksikan kegiatan percakapan pasca observasi kami secara langsung nih Bu, bagaimana nih umpan balik dari Ibu kira-kira? Baik, terima kasih Bu Eka. Setelah saya melihat langsung tadi percakapan coaching yang Bu Eka lakukan tadi, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Rekan sejawat juga sudah mampu menjawab dengan baik dan menceritakan apa yang terjadi di lapangan, kendala-kendalanya. Karena dari Bu Eka sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih, dan juga menggali rekan sejawatnya apa yang mau dilakukan. Nah, dari situ kan ibunya juga mampu nih memunculkan ide juga, karena kan dari pertanyaan-pertanyaan tadilah, sehingga rekan sejawat Ibu Eka mampu menjawab dan menemukan solusinya sendiri tadi yang telah disampaikan tadi, dan juga tadi sudah mampu menggali terus melakukan tindak lanjutnya berikutnya tadi juga sudah disampaikan sama Ibu Eka. Sudah bagus sih Bu, sudah berjalan sesuai dengan yang ada di coaching, alur-alurnya sudah terlihat tadi. Itu umpan balik dari saya Bu. Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Terima kasih Bu Hijrah atas waktunya. Kira-kira cukup sekian kegiatan wawancara pasca observasi yang saya lakukan kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.